Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam brotherhood. Pembahasan hari ini akan sangat panjang ya. Jadi siapin dulu semua peralatannya, kasih waktu yang agak panjang sedikit. Karena apa? Ada dua tema yang bakal gua share. Yang pertama itu perihal preview busur, dan preview busur yang sekarang ini review busur yang hari ini kita akan review langsung 3 busur dengan 3 jenis yang berbeda, Turkish, Tartar, Assyrian, dari satu merek Boyer ya, mereknya ini Al-Aun ya, Al-Aun Archery. Luar biasa juga nih, kebetulan dia juga kasih handbook ini berbentuk print ya, lumayan bisa ditiru buat teman-teman. Gue lihat sih juga emang beberapa teman-teman udah banyak yang meniru. Alhamdulillah, jadi lebih kelihatan profesional ya dengan begini, walaupun minimalis, simple, tapi kelihatan jadi lebih profesional ya. Al-Aun ini dia ngasih buku garansi ya, juga manual handbook, detailnya dari dalam sini tentang busur-busur yang dijual ya. Ini Al-Aun ini lokasinya ada di Tangerang ya, Tangerang Kabupaten. Nah, kita akan nge-review busur kiriman dia. Ada 3 busur dengan 3 jenis yang berbeda ya, seperti yang tadi saya bilang. Dan yang terakhir nanti di ending, insya Allah saya akan berbagi tentang masalah tentang dua teknik yang insya Allah bisa bermanfaat buat teman-teman yang lagi rame-ramenya sekarang perihal fast shooting. Fast shooting ini kan lagi alhamdulillah. Jadi sekarang horsebow udah mulai masuk unsur kecepatan. Kalau dulu cuma ketepatan, sekarang ada kecepatan. Mungkin nantinya juga akan ada kekuatan dan kewaspadaan yang bisa lebih dikembangin ya. Jadi akhirnya bisa ada perihal-perihal yang ke situ. Jadi kita bermain panahan nggak cuman mengandalkan ketepatan doang. Perihal ketepatan ini perihal yang sangat penting, tapi tanpa kecepatan dan tanpa kekuatan juga kewaspadaan, rukun memanahnya jadi hilang. Makanya itu ya, alhamdulillah ini kebetulan gue juga ada share sedikit satu ilmu yang emang diberikan langsung saat gue bertemu dengan Coach Mihai waktu itu sekitar 2 tahun lalu. Mungkin ini pun bisa jadi bermanfaat ya. Di akhir video nanti kita akan share sedikit. Nah, jadi akan panjang nih video hari ini karena akan ada 3 busur yang akan direview dan ada 2 teknik yang akan di-share ya. Tekniknya apa ntar kita cek di belakang ya. Kalau beli di Al-Aun jadi dapat begini ya bentuknya ya. Udah dapat sarungnya juga bisa buat quiver karena ada ininya juga. Nah, ini stringnya dimasukin di sini ya. Stringnya di sini ya. Lumayan rapi. Nah, busur-busur ini harganya juga beda-beda. Kita buka dulu, kita cek secara detail ya. Gue cut dulu ya supaya mempersingkat waktu. 3 busur ya yang datang. Yang pertama ini versi Turkish ya. Ini kurvanya ya, bending FG. Tiga-tiganya busur FG bending ya. Ini kurvanya sebelum di string. Gue akan nunjukin dulu ketiganya kurvanya. Ini yang kedua, ini yang versi Tartar. Masya Allah ya, dia bending nggak cuma di sini tapi juga di handle dia bending ya, luar biasa. Nah, rasanya kayak apa ntar kita cek ya. Ini ya, satu lagi. Nah, ini versi terbarunya dia. Ini versi Assyrian
Kalau yang belum paham pembedaannya Assyrian dengan Turkish hampir mirip memang ya. Cuma cekungan handle kalau Assyrian itu lebih ke depan, lebih condong. Nanti busur itu akan berbentuk huruf D. Ya, di sini nih perbedaannya. Ada di handle. Nah, ini yang terbaru. Generasi pertamanya yang dibuat katanya. Ini busur pertamanya, ini kurvanya. Nah, nanti seperti apa kita cek aja ya detailnya. Nah, kita string dulu ya. Ya, ketiga busur ini bentuknya saat sudah di string. Ini yang Turkisnya ini serinya adalah Aswad G2.5 G2.5. Wah, keren banget G2.5. G2,5 kalau bahasa Indonesianya. Nah, ini seri Aswad. Kenapa gue tahu nih ada tulisannya di sini. Sistem penulisannya dia keren lah. Ini dia mainnya pakai laser nih di kulit, luar biasa ya. Nah, yang modelan begini nih versi bukan pakai kulit ya, versi painting dan stiker gini. Ini harganya dibanderol 900.000 bending ya. Kayak gini detailnya ntar. Terus yang kedua, yang ini dulu nih. Ini yang tartar ya. Ini yang tartar, serinya Abyad G2.5 juga, G2,5 sama nih. Kenapa bukan G3? Nah, itu mah trik dagang aja kali ya, jadi 2.5 biar keren-kerenan aja lah. Mungkin gue juga nggak paham kenapa bukan 3 atau 2. Gue nggak nanya sedetail itu. Cuman sama kulitnya. Di sini juga ada ininya juga, laser ya, tulisan. Jadi dia bisa bikinin nama nanti di sini. Di sini ada tulisannya. Ini yang tartar ya, kurvanya seperti ini bentuknya. Nah, terus yang ini ini yang terakhir, seri terbaru. Ini serinya namanya Scorpirus. Gue bisa langsung tebak, Assyrian ini niru ini ya, Scorpius. Iya bang, katanya. Oke. Kebetulan gue sempet pegang 3 kali Scorpius. Jadi gue paham sedikit tentang Scorpius dengan LBS yang beda-beda. Dan pembaruan dari Scorpius itu kan sempat bukan pembaruan ya, mungkin Scorpiusnya stop produksi. Terus dia lanjut jadi Fatih Hizli ya. Gue sempat pegang juga Fatih Hizli 2 series. Lupa udah sempat review belum ya, tapi udah pernah pegang. Dua-duanya emang mirip, perbedaan cuman di siah. Nah, ini dia memang bikin hampir mirip-mirip lah di siahnya ya, gayanya capit. Cuman kalau Scorpius yang original Scorpius itu kan ada lubang-lubang di sini ya, ada lubang-lubang, dan catoknya itu agak lebih beda sedikit lah ya. Tapi sangat kreatif dan gayanya pun emang gayanya Scorpius ya. Nah, biasanya Scorpius ini karakter busur cepat, bukan karakter busur target. Nah, nanti kita cek aja busurnya yang ini apakah sama seperti Scorpius. Kalau emang sama, ya ada trik dikit lah, maksudnya gue kebayang ini arahnya busurnya mau buat apa. Oke, 3-nya udah lihat, kita cek secara detail ya. Kita ambil dari siah dulu ya. Ini dia siahnya ya, model capitnya. Busur ini basicnya fiber, cuman di bagian sini ini emang lebih mahal nih. Yang seri Scorpirus ini dibanderol harga 1,5 ya. Ini diperkuat. Di sini kelihatan ya, ini ada
slip fiber juga ada tanduknya, jadi ini kuat banget walaupun siah kecil tapi kuat ya. Terus ini kulitnya, dan ini di laser ya, ornamennya ini di laser. Nah, luar biasa lah ininya, pengerjaan finishingnya luar biasa, bagus banget. Gue juga baru kenal Alaun ini, datang kemarin, dan ternyata barang yang dibawa luar biasa. Dia nanya apa layak di review. Oke, ini layak banget. Pas gue lihat emang bagus. Dia datang dari Tangerang ke tempat kita ya, rame-rame bareng boyernya dan juga timnya. Nah ini doang yang gue bilang ini subjektif ya bang, gue bilang nggak semua orang suka dililit pakai karung goni, lilitan karung goni gini. Nah, tapi ternyata memang dia bilang lilitan ini sih, satu ini karakter, yang kedua ini pilihan. Kalau yang nggak suka bisa pakai lilitan string, lilitan benang lah bisa. Dan gue udah lihat yang versi lilitan benang, wah itu luar biasa kalau menurut gue sih. Sayangnya tiga-tiganya yang dibawa buat review ini yang model lilitan karung goni. Ya ini gampang sih lah, tinggal diganti ya perihal yang kayak gini. Ini karakter ya, dan subjektif. Jadi ada orang yang suka dengan lilitan model begitu, ada yang enggak. Kalau gue termasuk yang enggak. Nah handle kulit, semua kulit sampai ke ininya nih, kuncian di handle-nya nih rapi banget, luar biasa ya. Ini stringnya dia rata-rata 14 ply. Nah, itu emang sempat jadi pertanyaan buat gue, kenapa 14 gitu kan, bisa 12, bisa boleh lah dicoba 12. Kalau untuk busur-busur di bawah 60, 12 aja dimaksimalin. Cuman emang jadinya kalau busur begitu string 12 lecutan lebih cepat, tapi kenyamanannya ya, handshocknya pastinya jadinya ya berbanding lah. Kalau mau dapetin power ya akan mengorbankan kenyamanan. Nah, mau dapetin kenyamanan akan ngorbanin power. Bisa ditulis begini, Archery Boys. Nah ini serinya Alaun Siccorvirus generasi 1. Nah, ini yang pertama gue review. Jadi busur ini jadi busur pertama kali yang gue review ya. Nah, bahannya dia bahan kayunya ini kayu mahoni. Oke. Untuk si Siccorvirus ini menurut gue secara handlingnya enak ya, handle-nya enak, udah oke banget. Si handle udah cukup menurut gue, pas ya. Cuma bobotnya aja nih untuk busur yang ini lebih berat dibanding yang lain. Nah, ini kita masuk ke yang tartarnya ya sama lah, gayanya sama Siccorvirus. Jadi gue nggak akan ngecek detail, sama slip fiber tapi harga beda nih. Slip fiber, terus ada knocking siahnya, ada tanduknya terkuat. Terus secara grafir lasernya juga sama ya, kelihatan. Oke ya, semuanya sama basicnya ya. Serinya Abiat, muter-muter, serinya Abiat ya. Ini bentuknya yang turkis ini. Nah dia ini nggak dipakein kulit, jadi dia lebih murah. Ini 900. Itu kulitnya tadi tuh kulit domba. Nah ini bisa kita lihat sama ya, perkuatannya sama. Dia pakai slip fiber juga tanduk ya. Nah ini ya, finishing catnya bisa dilihat ya, cat dan tribalnya, jenis tribalnya, ukirannya
Nah, handle-nya juga beda nih. Sini beda. Dia nggak pakai kulit di lilitan ininya. Ya, sininya sama. Oke. Kita lihat bawahnya, bagian belakang ya. Nah, ini bagian belakang. Pengerjaan pengecatannya juga bagus finishingnya, masya Allah. Pokoknya gue kasih bintang 5 lah untuk secara finishing ya. Secara finishingnya bintang 5 lah. Tinggal rasanya kita cobain dulu ya. Oke, tiga-tiganya udah lihat secara finishing ya. Kita langsung cek busurnya ya, rasa busurnya ya. Oke, gue akan langsung tes 3 busur. Tesnya ini bukan di akurasi, karena akurasi butuh 1 busur ganti-gantian ya. Jadi gua akan tes secara kurva dan draw experience dari 3 busur ini ya. Yang pertama yang ini, yang turkis. Kita coba dulu yang turkis, draw experience dan kurvanya ya. Kita cek nih, ini kurvanya ya, kurva. Oke ya, udah dicek kurva, draw experience. Oke, draw experience-nya oke. Standar lah, tapi nggak stuck, nggak. Secara FDC-nya rata. Ini busur turkisnya nih short ya. Oke. Ini busur turkisnya short. Jadi nggak maksimal draw length-nya ini 29. Ya lumayan untuk short bisa sampai 29. Secara experience-nya dia flat, rata. Ya. Nggak terasa stackingnya juga. Oh iya, gayanya dia juga nih begini nih ya. Ini dulu sempat lumayan rame lah busur-busur yang model gini ya, tapi ini nggak ada masalah, jadi jangan kaget kalau ada yang begini, karena busur laminasi juga ada yang begini nih, aman-aman aja sih. Nah, ini kita cek yang tartarnya. Untuk yang turkisnya menurut gue feel-nya oke. Feel-nya enak, nyaman ya. Draw experience-nya kita coba yang tartar. Wah, arrow gua kurang panjang nih. Tartarnya lembut. Ini untuk busur 45-an LBS apa 42 gitu ya. Ini lembut. Oke, satu lagi. Nah, ini kurvanya ya. Oke, udah lihat kurva. Ini lembut. Ya, karakter tartar ya. Karakter tartar dia lembut. Aman. Ini paling nyaman. Gue bilang. Dibanding yang turkis ini lebih nyaman. Kita coba yang ini ya. Bismillah. Oh, tinggal 2 arrow gue. Oke. Knocking point-nya ini terlalu tinggi. Oke. Ya. Oke. Lecutannya ini. Masya Allah. Kurva udah lihat ya. Dan ini gayanya. Oke. Gayanya kaku. Assyrian. Lecutannya luar biasa. Gayanya kaku nih. Masya Allah. Busurnya kaku gayanya nih. Power, tapi hampir ke semuanya minim handshock. Ntar kita sambil cobain lagi ya, gue cabut dulu. Oh enggak, gue masih ada stok arrow. Apa ya, kita pakai arrow yang di sini. Minim handshocknya, masya Allah. Ini akurasinya juga bagus. Sedikit agak liar, gue jelasin lagi maksudnya agak liar. Powerful,
Agak liar nih dalam artian saat kita tanpa anchor point, maksudnya kita kasih jarak sekitar 2 cm dari wajah, itu kan kadang ada perubahan jarak ya sedikit ya saat kita lagi membidik, bukan membidik sih, anchor ya. Nah jadi disitulah muncul liarnya nih, kadang kita pergeseran sedikit aja udah ngerubah di targetnya jauh. Oh, ini bagus banget ini akurasinya, Masya Allah ya. Untuk feel-nya dan handshock-nya, ada handshock tapi nggak gede. Ini asik sih untuk LBS segini, power. Ini busur power nih. Kalau yang suka lucutan kenceng nih, busur ini ajib nih. Ini seharusnya dicobain pakai menzil, FPS-nya juga mungkin besar ini. Oke, gue cabut dulu ya. Kita coba yang pertama busur yang versi Turkish ya, untuk akurasi. Nah, ini knocking point-nya agak tinggian kalau buat gue, tapi gue udah sempat informasi kalau mau bikin knocking point jangan terlalu tinggi-tinggi, karena itu akan mempengaruhi jarak juga sih knocking point. Bismillah. Oke. Akurasinya bagus, dan seri yang ini menurut gue nih seri yang paling nyaman buat gue. Oh, oke ya. Dua tembakan awal agak ngawur. Jarak ini 10 meter. Kita coba, Masya Allah, pakai mazhab Imam Thohir lebih akurat. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dengan mazhab yang ini gue lebih cocok. Masya Allah. Ini lebih bagus. Oh, Masya Allah, akurasinya bagus banget di sini. Nah, ini mempengaruhi. Ini sebabnya kenapa kita harus mempelajari mazhab. Salah satu alasan. Karena saat kita coba dengan busur, kadang maunya apa itu beda-beda. Ini tadi gue gaya yang oblik gak bisa, tapi kita pakai square dia masuk. Masya Allah. Oke, cek ya. Kita cek, ada beberapa shot yang out, tapi karena karakternya agak liar, tapi kalau sempurna, nah, groupingannya bisa bagus ya. Ini di awal-awal tadi ada yang out saat gue pakai oblik, maksudnya ini Imam Abu Hashim ya, gayanya apa namanya, miring, dimiringin, badannya dimiringin, tadi gaya kayak berbu gitulah. Nah, ini lebih cocok pas gue pakai square, karena emang arrow-nya juga pendek ya, emang 8 kepal, cocok dengan Imam Thohir ya. Tapi akurasinya ini bagus, bagus kalau kita menyempurnakan titik aimingnya, apa namanya, kita pakai aiming bener gitu, dipakainya bagus. Tapi kalau kita main instinktif, dia agak liar, karena sedikit aja perubahan dari form yang ngerubah juga arahnya jauh, jadi jauh banget, dia bisa miring sampai ke sini. Masih di dalam lingkaran sih, cuman kalau buat gue keluar dari kuning itu berarti udah agak failed lah, kurang lebih gitu. Nah, udah gue cabut. Sekarang kita ke busur yang berikut. Masih ada 2 busur lagi. Ini si Sikor Virus. Kita coba seperti biasa. Gue coba dulu kayak Imam Hashim.
ya rata-rata untuk pendek ya. Oke. Oh, ini lebih aman masuk kemana aja nih. Masya Allah, ini akurasinya lebih kacau nih, lebih keren maksud gue. Ini keren banget akurasinya. Gue ganti ke mazhab Imam Ishaq. Bismillah. Mazhab Ishaqinya bagus. Bismillah. Coba ke mazhab Imam Thahir. Oh, ini malah. Oh, enggak. Oke. Oke juga. Masya Allah, ini nggak liar justru yang ini. Kita bicara gue non aiming ya, maksudnya benar-benar pure instinktif. Ya. Oke, ini kita bicaranya non aiming, agak sedikit cepet. Ke handlingnya nggak terlalu jauh gitu, nggak terlalu jauh, emang melebar tapi oke lah, gue lebih bilang akurasinya lebih bagus yang ini justru Scorvirus. Nggak nyangka juga sih busur cepet, akurasinya begitu. Ajib sih itu, seri itu ajib. Scorvirusnya luar biasa ya, akurasinya juga oke, lumayan. Groupingannya emang lebih apa namanya, lebih bulat. Bahasa apa tuh lebih bulat? Lebih apa ya, sini ya, beda angle. Lebih bulat tuh, lebih kecil, lebih sempit. Groupingannya lebih sempit yang si Turkish ya. Cuman nggak apa-apa. Sekarang kita coba yang tartar sih, harusnya arrow-nya lebih panjang nih. Nah, yang ini nih lebih masuk, untuk knocking point-nya lebih masuk yang ini justru. Bismillah. Wow, bagus juga, Masya Allah. Oke. Ini lebih liar. Oh iya, lebih liar. Mungkin juga bisa jadi handling gue ya. Coba ya, kita cobain lagi. Bismillah, kita mazhab Imam Hashimi. Oke, liar banget di mazhab Hashimi. Kita coba Ishaqi. Ya, di Ishaqi lebih masuk. Oke. Ini busur harusnya tarikannya panjang, arrow-nya nggak masuk ini. Ya, arrow-nya nggak cocok. Kependekan ini, ditariknya lebih panjang, lebih dapetnya harusnya. Bismillah. Ya, balik lagi. Dia masuk sama gue di Imam Thahir. Tarikannya pendek. Ya. Oke. Ya. Lebih liar. Ini yang masuk tadi emang kita pakai tarikan pendek. Di sini lebih masuk. Di sini lebih liar di dua mazhab. 3 aja ya. Gue dapat gonimahnya 3. Cuman ini juga udah sobek. Ya udahlah, potong aja. Ini lebih panjang, jauh. Ya, kita coba buat si busur yang ini. Gue dapatnya cuma 3 anak panahnya. Kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Mana tahu ya.
Wow. Oke. Oke. Ya. Oke, ya ini lebih liar. Coba lagi 3 yang pendek. Dengan gaya pendek. 1. 2. 3. Oke. 3 pendek, 3 panjang. Yang pasti masih analisa yang pendek tadi gue pakai dengan beda gaya ya. Yang pendek pakai gaya mazhab Thohiri justru lebih grouping dibanding yang panjang Erogonima. Ya berarti ya emang busur menyesuaikan sih. Gue lebih bilang ini busur karakternya lebih liar emang yang tartar. Jadi kita yang harus cari masuknya gimana, cocoknya gimana. Nah itu ada teman-teman yang sempat ngebahas kenapa sih harus belajarin mazhab gitu kan. Kenapa sih harus ilmu tuh akhirnya jadi penting ya gitu. Kejadian-kejadian kayak gitu gue miringin dikit nih, gue sambil ngomong agak serius. Gimana saat bicaranya kita gini, kita nggak bisa terbentuk karena busur. Jadi karena satu busur kita pegang akhirnya nggak mau busur yang lain. Kita jadi orang yang hafalan. Luas sih kalau pembahasan ini luas. Karena gini, dalam panahan itu ada militer dan ada sport. Itu yang udah berulang kali yang kita bahas. Kalau di sport ya sah-sah aja seperti itu. Busurnya itu terus bertahun-tahun nggak mau ganti-ganti. Terus anak panahnya settingannya begitu terus dan semua konsisten. Emang tujuannya memang dilatih untuk konsisten, akurasi misalnya. Sah. Emang begitu gitu loh. Emang gayanya begitu. Maksudnya ya tujuannya emang udah beda. Nah, misalnya kita masuk di militer, kenapa jadinya ada banyak teknik, banyak gayanya itu banyak. Banyak gaya dalam artian yang positif. Karena memang itu semua menyesuaikan. Ada di kitab Habib Qori juga di Pusaka Ilmu Memanah juga disebutkan ya. Pemanah yang baik itu yang bisa memahami mau itu anak panahnya berat, mau itu enteng, mau itu lentur, dia bisa pakai di segala macam kondisi dengan segala macam busur dalam segala macam keadaan. Itu yang membedakan di teknik militer. Jadi kita nggak tergantung oleh busur. Ketemu busur apa ya pakai. Pas saat kita pakai nggak cocok dengan gaya yang begini, kita ganti gaya yang begini, ganti gaya begini. Ada banyak macam-macam gaya sampai akhirnya busur ini cocok sama gayanya begini. Kita ketemu tuh. Jadi picik kalau ada satu orang yang gayanya begini terus harus fix begitu, nggak bisa bro, nggak bisa. Ini bukan ilmu pasti. Lo mau membuat suatu ilmu pasti nggak bisa. Ya maaf aja ya kalau gue ngomongnya begini itu bukan menyinggung pemain sport, bukan. Pemain sport bagus karena itu adalah salah satu cara untuk melatih akurasi. Cuman nggak ada salahnya kalau kita juga memahami banyak busur, memahami anak panah. Ilmu horsebow ini luas. Pada saat kita memahami ilmu yang begitu luasnya, kenapa bisa dipakai, ini cocok begini. Dan kita bisa memahami karakter orang. Dan kita mengajarkan ke orang juga bisa. Ini kita nggak bisa tuh. Ini gayanya begini, terus lu kasih ke orang, orang itu ngikutin gaya lu. Nggak bisa. Karena apa? Tubuh orang itu beda-beda.
tiap orang punya karakter yang beda-beda. Ada orang yang pendek, ada orang yang tinggi, ada yang kurus, ada yang panjang, ada yang bantet, ada yang gemuk. Gayanya gimana itu kita harus nyocokin. Nah kalau kita memaksakan satu gaya di situ, nggak bisa, nggak mungkin. Ada yang tulangnya, ya gue beberapa kali ketemu tulangnya begini, tulangnya pas digini, coba di rotate, oh kok ternyata tulangnya tetap miring gitu. Saat kita ketemu hal-hal yang kayak gitu, kita harus cari gimana yang nyocokin. Pindah dulu ya, panas. Kesimpulannya, dari ketiga busur ini, alhamdulillah ya, Masya Allah, ini luar biasa bagus. Menurut gue, cuma ada satu yang gue kurang cocok, ya kurang cocok dalam artian yang busur yang tartar ya, kurang cocoknya ini dalam artian gue harus menyesuaikan, itu aja sih. Tapi basicnya ketiganya ini bagus, handshock vibrasinya minim ya. Yang ini gue juga suka banget nih, Turkish sama Scorpiusnya nih, oh Masya Allah, jatuh cinta gue dua ini ya, luar biasa banget. Handshock vibrasinya minim, akurasinya bagus, draw experience-nya ini paling the best. Sama yang ini juga, yang tartar, draw experience-nya emang bagus banget. Untuk si Scorpius ini emang lebih kaku, keras kayaknya dia. Secara FDC pasti di awal udah naik tinggi dia. Nah, tapi overall busurnya bagus, finishingnya bagus. Untuk busur fiber saat ini lumayan bagus, rekomendasi juga lah menurut gue. Cuman kalau masalah dari banyaknya boyer itu kan adalah konsistensi ya. Gue berharap sih, gue juga udah ngomong, Bang, setelah gue review, kalau memang ternyata busurnya bagus, gue harapkan supaya konsisten dalam pembuatan. Kita sih berharap itu aja. Jig dijaga, karena kondisi jig busur itu, kita harus pahami kalau jig itu terbuat dari kayu ya. Kalau kejadian kena air, kena panas, itu bisa melengkung. Jadi jangan sampai ada kejadian twist akhirnya gara-gara jignya rusak. Nah, untuk menjaga itu, dijaga itu jig, hati-hati ya, jangan sembarangan naruh, karena itu pengaruh pada saat ngebuat. Kita bilang jignya udah fix kok, nggak dirubah-rubah. Iya, tapi ternyata kena panas, kena basah, ketetesan hujan, kebanjiran, melengkung, dia berubah pas pada saat ngebuat busur, ngebending, miring. Nah, itu jadi pelajaran sih buat teman-teman boyer, hati-hati sama jig. Nah, untuk yang ini nih kondisinya tiga-tiganya bagus nih busur, dan gue berharap sih bisa konsisten buat Alaun ini ya, mudah-mudahan bisa konsisten, bisa ngebuat busur seperti ini terus, karena ini bagus. Dan ternyata memang track recordnya dia memang bukan orang baru, karena ini aja Aswad sama yang tadi kan, sama yang tartar ini udah generasi 2.5, berarti udah bukan generasi 1, generasi 2. Berarti dia udah riset yang ke beberapa kali aja, jadi udah lumayan lama lah ya, mudah-mudahan ya makin bagus lah. Oh ya, sesuai janji gue, sebelum gue nutup, gue akan sedikit menginformasikan tentang, gue akan sedikit share, bukan menginformasikan. Apa yang gue share ini, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada para guru ya, banyak guru-guru yang udah nge-share ilmunya, dan salam hormat saya buat mereka, para guru, baik yang di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Ada beberapa guru, dan yang saya share ini salah satunya adalah teknik yang diberikan oleh Master Mihai. Teknik ini diinformasikan langsung pada saat pelatihan teknik waktu itu bareng Coach Mihai sekitaran 2 tahun lalu. Dua teknik ini saya pegang dan dijadikan kurikulum, karena memang kebetulan kita punya kelas juga, memang nggak di open share umum sih,
Cuman gue udah bikin kurikulumnya gitu, dan kita riset juga di Bekasi apakah bisa mencocokkan juga untuk di berkuda, terus di groundnya gimana teknik-tekniknya. Nah emang yang dari Coach Mimihai ini salah satu yang lumayan bermanfaat, dan kita gabungin juga dengan kurikulum dari teknik pemanah muslim ya. 2 teknik yang akan saya share, sebetulnya banyak yang diinformasikan, yang di-share sama Coach Mimihai itu ada banyak, tapi 2 ini insya Allah bermanfaat, mudah-mudahan bermanfaat yang saya share. Yang pertama adalah teknik double punch, sebutannya double punch. Double punch ini sebetulnya kalau di Korea itu sebutannya yang dibilang mendorong gunung menarik ekor singa mungkin ya, kurang lebih kayak gitulah kalau di teknik Korea bilangnya begitulah, kurang lebih sama. Jadi mendorong dan menarik double. Nah saat double ini nanti gue tunjukin. Dan yang satu lagi adalah apa ya sebutannya, aduh masya Allah, rhythm shooting. Rhythm shooting ini sih mungkin sebutannya Coach Mimihai ya, karena ada beberapa sebutan-sebutan yang di beberapa guru itu mungkin nggak sama. Maksudnya nggak sama, nggak dipakai. Kayak contoh gue dapetin ada satu teknik sebutannya misalnya dexterity atau V method, itu justru ada dari salah satu guru Master Jeff. Belum tentu ada di Coach Mimihai sebutan itu gitu, mungkin itu adalah teknik yang diinin sama dia. Nah untuk yang satu ini double punch sama rhythm shooting ini adalah teknik yang memang dikembangkan oleh Coach Mimihai di tekniknya dia. Apa itu rhythm shooting? Contoh dari rhythm shooting itu adalah pergerakan, kalau Mihai bilangnya ini seperti swimming, kita ngelakuinnya seperti swimming. Jadi contoh yang banyak terjadi di teman-teman pada saat fast shooting, yang banyak terjadi biasanya mereka ngelakuinnya cepet, mereka pengen cepet akhirnya jadinya begitu, gerasak gerusuk, karena pengen cepet jadinya gerasak gerusuk. Jadi sebenarnya rhythm shooting ini adalah menata bagaimana berjalannya ya kan, gaya tembakannya supaya rapih, tersusun dan berirama. Nah irama inilah ya, iramanya ini justru yang banyak teman-teman itu hilang. Jadi ada ritme. Nah double punch-nya ini pun akan mengikuti. Double punch adalah pada saat tarik dan dorong ini mengikuti irama rhythm shooting, rhythm. Jadi bukan cepet, tapi rhythm. Justru itu yang banyak teman-teman melupakan, ritmenya hilang karena ngejar cepet, gak ada irama, nggak perlu buru-buru kok, tapi konstan, pelan-pelan aja, konstan, dan dijaga full drawnya ya. Maaf kalau ini pakainya gue ini arrow-nya pendek, cuman di momen tertentu gue pakai juga. Coba full draw itu kalau menurut Coach Mimihai itu wajib. Jadi ya seberapa panjang draw length fullnya kalian itu tergantung dari berapa panjang tubuh kalian. Ini nggak usah repot lagi, ini orang gini, aduh ya Allah, udah basi bro, ngebahas ngeributin masalah teknik itu basi. Sekarang saatnya kita berbagi, kita berprestasi, udah itu aja yang lagi musim. Nah balik kayak tadi gue bilang, bukan berarti gue membenci orang-orang sport, bukan, gue juga main panahan untuk perlombaan juga gitu loh, dan gue melatih juga untuk mereka untuk menjadi atlet gitu kan, bukan. Tapi jangan lupakan ilmu panahan itu luas, dan ini adalah warisan. Udah panjang banget yang gue ucapkan terima kasih sebelumnya juga buat Alaun yang udah ngirimin 3 busur ini. 3 busur ini akan dijual
insya Allah ya dengan harga yang tadi sesuai dengan mandat dari boyernya, dan ada garansi 3 bulan untuk tiap busurnya. Jadi kalau ada kendala atau apa dalam selama 3 bulan langsung dibalikin ya. Dan busurnya semua ya alhamdulillah bagus. Terima kasih juga buat para guru yang udah memberikan ilmu kepada saya. Mudah-mudahan jadi manfaat, bisa menyebarkannya dengan baik ya kan. Semoga juga buat teman-teman boyer semakin sukses, semakin manfaat, semakin maju. Udah gitu aja review hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam brotherhood.